لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat tanpa ada batas, nikmat jika kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat tersebut, maka pastinya kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Kata Allah Jalla Jalaluh, jika kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka pastinya kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mendapatkan bulan suci Ramadan, bulan yang dimana Allah Jalla Jalaluh berjanji berbagai macam janji. Di antaranya di bulan suci Ramadan inilah Allah Jalla wa'ala membelenggu syaitan. Di bulan suci Ramadan ini jugalah Allah membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8. Di bulan suci Ramadan ini jugalah Allah Jalla Jalaluh menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tersebut, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-29. Tinggal hitungan jam Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa berkumpul seperti ini lagi, atau jangan-jangan mungkin di antara kita ini sudah ada yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka di sisa waktu yang sedikit ini, manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu di bulan suci Ramadan, detik, menit, jam, jangan sampai tersia-siakan. Jangan sampai terkalahkan oleh ngantuk kita. Jangan sampai terkalahkan oleh rasa malasnya kita untuk beribadah. Jangan sampai terkalahkan oleh rasa lemahnya kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Jalla Jalaluh masih memberi kesempatan kepada kita untuk terbebas dari siksa api neraka. Selesainya Ramadan, kita betul-betul dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang inilah yang pantas untuk mengagungkan Allah Jalla Jalaluh dengan tetesan air mata, kesedihan yang sangat luar biasa berpisah dengan Ramadan, sambil melakukan takbir kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah Jalla Jalaluh memberikan petunjuk bimbingan kepada kita. 1 bulan full kita ditatar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini di bulan suci Ramadan jangan sampai di sini saja. Janganlah kita ini beribadahnya ibadah musiman, tapi beribadahnya kita sampai yang namanya al-yaqin, yaitu kematian menjemput kita.
Berkaitan tentang masalah waktu juga, Allah Jalla Jalaluh mengingatkan betapa pentingnya tentang masalah waktu tersebut. Dan subhanallah, di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluh sampai bersumpah tentang masalah waktu tersebut. Di antaranya di dalam surah ke-103, tepatnya surah Al-Asr, Allah Jalla Jalaluh bersumpah atas nama waktu dan kehidupan kita. Wal asr, demi masa, demi kehidupan kalian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan rahmat kepada beliau, pernah berkomentar tentang ayat ini dan surah ini. Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika sekiranya Allah Jalla Jalaluh cuma menurunkan satu surah ini saja, ya, untuk makhluknya, untuk kita semua ini. Kita tahu dalam Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Tapi seorang Imam Syafi'i berani mengatakan, jika Allah Jalla Jalaluh cuma menurunkan satu surah ini, sudah tercukupkan buat kita ini untuk mewakili pesan-pesan Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Apa yang menjadi kewajiban kita ketika hidup ini? Untuk apa kita diciptakan? Dengan surah ini sudah mewakili itu semua. Surah Al-Asr, surah yang ke-103 secara tertibnya Al-Quran dan secara penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW itu pada urutan yang ke-13 setelah surah Alam Nashrah dan sebelum surah Al-Adiyat. Kata-kata Al-Asr itu terambil dari kata-kata asara ya'siru asran. Kalau kita artikan secara bahasa, itu artinya memerah dan memeras. Subhanallah, kita ambil buah-buahan, kita peras, kita jus. Sari patinya dalam bahasa Arab apa? Al-asir. Maksudnya seorang manusia keluar di pagi hari, memeras tenaganya, mencurahkan tenaganya untuk mencari rizki-rizki Allah Jalla Jalaluh. Terasa capek dan lelahnya kapan? Ketika matahari sudah mulai mengarahkan tubuhnya ke arah barat, yang dimana waktu itu disebut waktu apa? Waktu Al-Asr. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwasannya wal asr itu demi waktu asar. Surah Al-Asr itu surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Apa yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah itu, ikhwan? Antum, Pak. Kalau Madaniyah, kalau diturunkan di Tabuk, Tabukiyah. Kalau turunkan di Badar, Badariyah. Taib. Antum benar, Masya Allah, itu salah satu pendapat ulama. Tapi kalau orang Betawi bilang belum aci itu. Artinya ada yang lebih aci. Artinya lebih baiklah daripada itu. Tapi sudahlah, nilainya 90 saya kasih antum. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makkiyah itu adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sedangkan Madaniyah sebaliknya. Ayat-ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun turunnya di Mekah. Gampang kan mengingat? Gak perlu dicatat. Makkiyah, ayat-ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sedangkan Madaniyah, ayat-ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya tersebut
di Mekah sekalipun. Al-Asr Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di dalam surah ini Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan kepada kita yang pertama tentang pentingnya waktu. Yang kedua, Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan kepada kita tentang tujuan Al-Asr itu. Salah satunya, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwasannya itu tentang waktu. Dikarenakan di waktu asar tersebut Allah Jalla Jalaluhu menjadikan salah satu dari solat yang 5 waktu itu ditempatkan di waktu asar, yang disebutnya tersebut dengan salatul asar. Hal ini Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, surah yang ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salatul wusta. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, manfaatkan sebaik mungkin. Jangankan waktu di luar Ramadan, Ramadan sendiri saja banyak yang menyia-nyiakan. Allahu Akbar. 10 hari yang terakhir kebiasaan para sahabat ridwanullah ajmain yang dibimbing di luar Ramadan, Ramadan sendiri saja banyak yang menyia-nyiakan. Allahu Akbar. 10 hari yang terakhir kebiasaan para sahabat ridwanullah ajmain yang dibimbing oleh ustadz yang agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradanya di mana mereka itu? Di masjid. Subhanallah. Supaya mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu di hari-hari Ramadan. Tapi tidak dengan kita, terutama ibu-ibu. Subhanallah, ibu-ibu minta maaf saya ya. Itu lebih sibuk ke mall. Makanya kalau kita masuk pasar kayak semut, ya Allah. Mau pingsan kita masuk pasar itu, apalagi masuk mall sudah. Wal'iyadzubillah. Yang menjadi pikiran saya terus berulang-ulang, kenapa sih nggak beli bajunya itu sebelum Ramadan? Atau mungkin setelah Ramadan, kalau Ramadan ini kan agak mahal. Kalau setelah Ramadan sudah dijual habis. Kalau Ramadan cuma dapat 2 pakaian, 3 pakaian. Kalau setelah Ramadan 1 lusin bisa dapat. Atau 1 kode sekalian. Itu ya Ustaz ya. Kenapa Ustaz? Wallah kita kadang ya Allah, apalagi anak-anak mudanya, la ilaha illallah, kita kadang stres saja. Makanya benar kata Nabi SAW, wallahi tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini pasar itu. Sudahnya maksiatnya, na'udzubillah min dzalik. Tapi ala kulli hal bukan berarti kita melarang untuk datang ke pasar. Cobalah momen-momen yang terakhir ini betul-betul kita ya manfaatkan waktu. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu dengan firman-Nya, bahkan dengan sumpahnya ya, mengatakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah Jalla Jalaluhu bersumpah atas nama makhluk, haknya Allah. Allah itu dalam surah Al-Buruj mengatakan, ayat 26 kalau nggak salah, Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Berbuat sesuai dengan keinginannya. Artinya Allah Jalla Jalaluhu, apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terserah Allah. Kita sebagai hambanya tidak boleh protes. Beda dengan kita sebagai hamba Allah Jalla Jalaluhu. Tidak boleh bersumpah atas nama makhluk kecuali atas nama Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad asyrak aw kafar." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluhu, atas nama makhluk, demi bapakku, demi ibuku, demi anakku, demi nenek moyangku, bahkan
demi Rasulullah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu makhluk. Demi malaikat Jibril tidak boleh. Karena malaikat Jibril adalah makhluk. Ketika seseorang bersumpah atas nama selain Allah Jalla Jalaluh, dipastikan dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nahaitukum an tuhlifu bi abaikum." Sesungguhnya aku ini melarang kalian. Ala inni anhaakum an tuhlifu bi abaikum. Sesungguhnya aku ini melarang kalian untuk bersumpahnya kalian atas nama nenek moyang kalian, atas nama bapak-bapak kalian. Karena itu kesyirikan. Fa in kana halifan falyahlif billah. Kalau toh kita ini harus bersumpah untuk membenarkan perkataan kita bahwasanya kita tidak pernah berkata yang demikian, sudah berbuat yang demikian, atau mengingkari satu perbuatan atau mengingkari satu ucapan, demi Allah ucapkanlah atas nama Allah Jalla Jalaluh. Bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Wallahi, demi Allah saya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Bersumpahnya atas nama Allah Jalla Jalaluh, bukan atas nama makhluk. Banyak di antara kita, maaf, bersumpah atas nama Allah, tapi juga kadang menggiring dengan atas nama Rasulullah SAW. Demi Allah, demi Rasulullah. La, Rasulullahnya tidak boleh untuk kita bawa dalam masalah bersumpah, tapi bersumpahnya atas nama Allah Jalla Jalaluh, demi Allah. Tapi beda dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah fa'alun lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Kita enggak boleh untuk protes apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah bersumpah atas nama makhluknya, dikarenakan mulianya itu makhluk, atau dikarenakan kita perlu perhatian dengan makhluk tersebut. Wal-lail, demi malam hari, wan-nahar, demi siang hari, wad-duha, demi waktu duha, wasyams, demi matahari, wal-qamar, demi bulan, wal-ard, demi bumi, was-sama, demi langit. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Jalla Jalaluh, Allah bersumpah atas nama waktu, wal asr, demi masa, demi waktu, demi kehidupan kalian. Kenapa? Pentingnya waktu buat kita. Karena banyak di antara kita ini menyia-nyiakan anugerah waktu yang telah Allah Jalla Jalaluh telah berikan kepada kita. Kita enggak nyangka begitu cepatnya, ya Allah ya Rabb, 29 Ramadan sudah. La ilaha illallah. Subhanallah, cepat betul waktu itu. Jangan sampai nanti penyesalan yang ada pada diri kita, sebagaimana ancaman Allah pada ayat yang selanjutnya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh di dalam khusrin, kerugian. Allah membukanya dengan harfu ta'kid, inna, sesungguhnya, bahwasannya. Al-insan, al-insan kalau kita terjemahkan itu adalah manusia. Kata-kata al-insan itu terambil dari dua kata. Ada mengatakan dari kata-kata anasa atau anusa, ya, yang artinya dinamis, suka bergaul, suka bermuamalah, ya, dan itu sifat manusia. Tidak ada di antara manusia tersebut yang tidak suka bermuamalah, tidak suka bergaul. Kalau di antara kita ini, ya, menyendiri, tidak suka bergaul, tidak suka bermuamalah, berarti sifat kemanusiaannya tersebut hilang, tidak ada. Nah, di antaranya komentarnya para ulama, kedinamisan manusia itu, suka bergaulnya manusia tersebut, dia itu suka kawin. Maksudnya mau melakukan pernikahan.
Kalau sekiranya di antara kita maaf menolak pernikahan, gak mau kawin, gak deh mau aku kawin, bikin repot kawin, ya kan? Subhanallah, berarti kudrahnya sebagai manusia telah dicabut oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, makanya sahabat jalil Abdullah ibnu Mas'ud dalam masalah ini, ya sedikit intermezzo masalah kawin, kata beliau, jika sekiranya umurku ini sisa 10 hari lagi nih, 10 hari lagi, dan kebetulan aku ini membujang, nggak ada harim, nggak ada istri di samping kananku ini, ya di sampingku ini, maka niscaya aku akan berputar-putar cari wanita yang cocok buatku, yang aku akan persunting dia tersebut. Ditanya oleh murid-muridnya, oleh sahabatnya, ya Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, 10 hari lagi? Ya Allah, buat apa? Apa nikmatnya, ibarat kata begitu. Kata sahabat jalil Abdullah bin Mas'ud, wallahi demi Allah, aku malu jika ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh, aku ini tidak melakukan ibadah yang sangat luar biasa ini. Yang Rasulullah mengatakan nisfuddin, setengah agama itu ada pada pernikahan. Tahu-tahu ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi masih membujang. Subhanallah, hari sahabat bukan sekedar maaf, karena sebagian orang kawin itu kadang seperti mobil. Oh, kalau nggak enak lagi ondok dealnya ada ganti deh. Nggak begitu juga kali kan. Seperti itu, waliyadzubillah, ini amanah besar. Subhanallah. Ini maksudnya kedinamisan makhluk. Manusia itu bergaul, bermuamalah. Sampai-sampai ada seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia itu lama menduda. Allahu Akbar, kata Abu Darda, khalas, putus kita pertemanan, putus persohiban. Loh, kata sahibnya, salah apa anak? Anak ini salah apa sama antum ini? Kok sampai memutuskan pertemanan dan persohiban? Dikarenakan antum tidak mau menikah lagi. La ilaha illallah. Cuma sebab itu? Iya, cuma sebab itu. Karena aku curiga engkau ini mengalami satu di antara dua hal. Yang pertama, imma engkau ini lain, dhaif, ya. Atau yang kedua, jangan-jangan, ya kan, orang yang nakal. Sampai engkau tidak mau menikah lagi. Aku tidak berani untuk berteman dengan kamu. Sampai seperti itu. Nah, ini kedinamisan. Perkawinan itu adalah salah satu ciri khasnya manusia. Atau kata-kata al-insan itu terambil dari kata-kata nasiya. Ya, lupa. Manusia punya sifat lupa. Enggak ada manusia yang tidak pernah lupa. Hatta Rasulullah SAW pernah lupa. Pernah sholat zuhur 5 rakaat, Nabi SAW lupa. Sholat asar dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu, pernah sholatnya Rasulullah cuma 2 rakaat. Pernah juga dalam hadis, ya, sahabat Jalil Imran bin Husain, Rasulullah sholat asarnya 3 rakaat. Pernah lupa tasyahud. Manusia wajar. Kalau seandainya ustadz lupa, wajar. Ustadz bukan maksum. Rasulullah aja pernah lupa. Ya, ustadz pakai lupa, astagfirullah, ingatkan. Kalau si ustadz lupa, karena ustadz ini manusia biasa. Rasulullah yang manusia yang luar biasa saja pernah lupa. Tapi kata para ulama, lupa itu ada 2. Ada yang lupa sifatnya mamduh, terpuji. Ada lupa yang sifatnya mazmum, tercela. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika toh Allah Jalla Jalaluh menganugerahkan kepada kita lupa, ya Allah, lupa yang terpuji. Melupakan aib saudaranya, melupakan kekhilapan saudaranya, melupakan kesalahan saudara muslim. Ini lupa yang terpuji. Wal'iyadhu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika sekiranya lupa yang kita dapatkan ini, lupa yang mazmum, yang tercela, yang mendatangkan dosa, lupa akan hak-haknya Allah, lupa kewajiban-kewajiban yang wajib untuk kita laksanakan, lupa tentang hak-haknya manusia yang wajib untuk kita laksanakan, berarti lupa yang kita dapatkan, lupa yang tercela. Wal'iyadzubillah. Ada apa dengan manusia ini? Kata Allah, la fi khusrin, 2 kali. Inna harfu ta'kid, lam juga harfu ta'kid. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam khusrin. Kata khusr itu terambil dari kata-kata khasara
yakhsiru khasran atau khusran wa khasaratan wa khusranan wa huwa khasir, secara umumnya yang diterjemahkan itu merugi. Tapi sebenarnya para ulama berkomentar seperti Al-Imam Akhfas mengatakan halakatin, manusia itu sungguh-sungguh di dalam kebinasaan dan kehancuran. Ada juga seperti Al-Imam Al-Farra mengatakan uqubatin, manusia itu di dalam azab dan siksa Allah Jalla Jalaluh. Ibnu Zaid mengatakan la fi syarrin, sungguh manusia itu sungguh-sungguh di dalam kejelekan, penuh dengan dosa, penuh dengan laknat. Makanya kalau digabungkan semua kata khusr itu artinya adalah beraneka ragam kejelekan, beraneka ragam ya hal yang negatif, beraneka ragam hal yang buruk ada kata pada khusr tersebut. Ya, manusia itu kebanyakannya merugi, benar. Manusia itu kebanyakannya penuh dengan dosa, benar. Kebanyakannya manusia itu penuh dengan laknat Allah Jalla Jalaluh, benar. Buktinya Nabi SAW dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, terlaknat, dan apa-apa yang ada di dalamnya ikut terkutuk. Ya, termasuk kita yang ada di permukaan dunia ini. Jangan-jangan hari-hari kita ini dalam kondisi penuh dengan kutukan dan laknatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Waliyadzubillah. Kecuali 4 golongan saja yang terbebas dari kutukan Allah Jalla Jalaluhu dan laknatnya. Yang pertama, zikrullah, selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu. Itu bagian ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta kita sudah memenuhi nisab dan haul, maka sebagai ingatnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kita mengeluarkan zakat mal. Sebagai seorang muslim yang taat kepadanya, ketika Ramadan tiba, kita wajib untuk berpuasa. Ketika kita punya kemampuan secara finansial dan fisik, kita wajib untuk berhaji. Untuk apa itu semua? Tidak lain untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Orang yang sanggup untuk ingat kepada Allah Jalla Jalaluh, mereka itulah orang yang terhindar daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mawalah, orang yang selalu taat kepada Allah Jalla wa ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dilaksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa ala wajib untuk ditinggalkan. Mereka inilah orang yang terhindar dari kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alimun, seorang alim dengan ikhlasnya dia menyampaikan ilmu yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir, muta'allimun, paling tidak at least kita yang duduk-duduk sekarang ini di masjid Allah Jalla Jalaluh, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita bagian golongan yang keempat paling tidak mau belajar ta'ammuk, tafaqquh fid din, karena dipastikan orang yang mau mempelajari din Allah, memahaminya dan mengamalkannya, mereka itu terhindar daripada kutukan dan laknat Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga kerugian dari manusia tersebut dikarenakan penuh dengan laknat Allah, penuh dengan dosa, pada ujungnya adalah siksa api neraka. Dan di sini umum, meskipun ada sebagian ulama mengatakan kata-kata al-insan di situ adalah al-kafirin, orang-orang kafir. Tapi secara umum juga bisa ada di golongan kalangan kaum muslimin yang masih tidak paham tentang hakikat kehidupan ini. Buat apa dia diciptakan? Maka kebanyakan mereka tersebut merugi. Allah Jalla Jalaluh, Allah zat yang maha adil. Allah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Allah Jalla Jalaluh tidak hanya sekedar
memberikan sesuatu hal yang berkaitan mungkin mengabarkan ini kesusahan, ini kebinasaan, ini kehancuran, tapi Allah Jalla Jalaluhu bijaksananya kita bisa keluar dari kehancuran, kita bisa keluar dari kebinasaan, kita bisa keluar dari laknatnya Allah Jalla Jalaluhu jika kita melakukan 4 kriteria atau 4 sifat yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan pada ayat yang ketiga dari surah Al-Asr ini. Yang pertama, illal ladzina amanu. Siapapun di antara kita yang pingin selamat, sejahtera, aman dunia dan akhiratnya, wajib untuk beriman. Beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena surga itu, jannah itu cuma diisi oleh al-mu'minun al-muttaqun, diisi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, muslimun, menyatakan Islam untuk Allah Jalla Jalaluhu dan bertakwa. Orang kafir, Nasrani, Yahudi, ya Buddha, Hindu tidak pantas masuk surga. Karena surga itu cuma diperuntukkan untuk mereka. Untuk selamat beriman, illal ladzina amanu. Kata-kata iman, kata yang sering kita dengar. Bahkan mungkin maaf, di antara kita tersebut sering mengucapkan iman, iman. Tapi banyak di antara kita ini yang tidak memahami tentang hakikat keimanan itu apa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang iman yang kemudian didefinisikan oleh para ulama. Iman itu ya sinonimnya tasdiqun. Tasdiqun bil qalbi. Pembenaran yang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Membenarkan Allah Jalla Jalaluhu sebagai ilah, sebagai Tuhan kita. Itu bagian daripada keimanan. Ketika kita mampu dan sanggup membenarkan Allah Jalla Jalaluhu sebagai ilah dan sebagai Tuhan kita, maka pastinya timbul keyakinan. Tapi iman itu tidak cukup cuma sekedar tasdiqun bil qalbi, pembenaran yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Yang namanya iman tersebut harus dimanifestasikan dengan lisan, harus diwujudkan dengan lidah dan lisan kita ini. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, la yuqalu mu'minun wala muslimun hatta yaqula syahadatain. Tidaklah seorang manusia itu dikatakan mukmin atau muslim sampai dia tersebut sanggup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat marah kepada Usamah bin Zaid ketika itu di peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Usamah bin Zaid berduel dengan seorang kafir yang bernama Mirdas bin Nuhaik. Subhanallah, Usamah seorang yang masih muda. Allahu Akbar, Usamah bin Zaid ini, Allahu Akbar, mungkin gak ada di antara kita sebagaimana beliau. Umur 18 tahun sudah memimpin pasukan besar. Itu Usamah bin Zaid. Allahu Akbar, kita yang muda-muda ini masih, ya kalau Ustaz Zainuddin masih tua kaya, masih muda, ya kan, seperti itu. Artinya semangat. Antum jangan letoy jadi hidup itu. Sedikit masalah, lagi galau Ustaz. Galau apa lu? Bahasa galau dapat dari mana itu? La ilaha illallah. Seorang Usamah bin Zaid tegar dia. Bahkan diangkat ya oleh petunjuknya Rasul nanti di zaman Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi seorang pemimpin hebat. Padahal masih muda. Nah, beliau berduel dengan seorang kafir yang bernama Mirdas bin Nuhaik. Subhanallah, Usamah bin Zaid mampu untuk melumpuhkan Mirdas bin Nuhaik. Sehingga pedangnya Mirdas terlepas dari tangannya. Ketika mau dieksekusi oleh Usamah bin Zaid, Mirdas bin Nuhaik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Usama bin Zaid tidak percaya dengan ucapan daripada Mirdas bin Nuhaik tersebut. Tetap dieksekusi, tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Rasulullah SAW melihat kejadian itu, marah yang luar biasa kepada Usama bin Zaid. Ya Usama, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Jalla Jalaluh. Lima qataltahu, kenapa engkau bunuh dia? Bukankah dia tersebut sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya itu adalah bagian daripada kita, saudara kita, muslim dia, mukmin dia. Usama bin Zaid beralasan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dia tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut bukan dikarenakan dari lubuk hati dia yang paling dalam. Dia tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut dikarenakan takut akan pedangku, takut jika aku bunuh, makanya sekalian aku bunuh. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal syaqaqta an qalbihi asadikun huwa am kadhib? Syuf ya Usama, engkau belah tuh dadanya. Engkau belah itu dadanya sehingga engkau bisa tahu dia itu benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat ataukah dusta dalam masalah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Allahu akbar. Dalam perkataan Rasulullah yang lain, hala syaqaqta an qalbihi fanadharta ilaihi, engkau lihat tuh dadanya, kalbunya, hatinya, sehingga engkau melihat di dalamnya tersebut dia itu benar mengucapkan 2 kalimat syahadat ataukah tidak. Di sini menunjukkan apa? Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, khalas, dia mukmin muslim, jangan dicari-cari, diperiksa lagi, begitu. La ilaha illallah, kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nahkumu bidzahir, menghukumi manusia itu secara zahir. Dia salat di masjid berarti mukmin. Oh, dia berbuat baik, suka sedekah, suka infak, mukmin. Masalah hati orang, dia nggak ikhlas, Ustaz. La ilaha illallah, antum tahu keikhlasan orang? Kita nggak tahu. Yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan dia ikhlas yang menyumbang 1 M kemarin. Kan itu doang. Itu doa kita. Cuma kalau misalnya dia ingin cari hati, jika dia ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, kita tidak tahu itu. Itu urusan Allah Jalla Jalaluh. Yang jelas kita menghukumi manusia itu secara zahirnya. Tetapi kita katakan bahwasanya tidak cukup cuma sekedar di lisan saja. Yang namanya iman itu harus dibuktikan dengan fisik kita, dengan anggota tubuh kita. Wa amalun bil jawarih. Wa amalun bil jawarih. Kita buktikan dengan fisik kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, kita harus sholat. Sebagai orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika harta kita sudah sampai nisab dan haul, kita harus berzakat. Ketika kita punya kemampuan secara fisik dan finansial, kita harus berhaji. Ramadan tiba, kita harus puasa. Untuk apa itu semua ibadah? Salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, dan lain sebagainya. Tidak lain untuk membuktikan iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-imanu sittuna au sab'una syu'batan. Iman itu 60 dan 70 tingkatan. 60 atau 70 cabang. Allahu akbar. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan tersebut apa? Qaul la ilaha illallah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ini paling tingginya tingkatan keimanan. Bahkan Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Al-Janaiz itu menjelaskan salah satu asbab husnul khotimahnya seseorang, salah satu sebab, ada sekitar 18 tanda-tanda husnul khotimah yang ditulis oleh beliau. Salah satunya adalah ketika seseorang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jalil Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi qaul la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka
dipastikan dia tersebut mendapatkan jannah dan surga. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis dari Mu'adz bin Jabal juga radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika min qalbin muqinin illa ghafarallahu lah. Tidaklah satu jiwa meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia sanggup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam, yakin bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, yakin bahwasanya Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Setelah itu meninggal dunia, dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki seorang khadim, pembantu non muslim kafir beragama Yahudi. Dari hadis ini, Ustadz, boleh enggak kalau saya ngangkat pegawai non muslim atau kafir? Idealnya muslim, tapi jika tidak ada, boleh berdasarkan hadis ini. Tapi ingat, berkaitan tentang amalan dunia, enggak boleh berkaitan dengan amalan akhirat. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Rasulullah SAW majikan yang Masya Allah, Rasulullah SAW berkunjung kepada pembantunya yang beragama Yahudi tersebut, non muslim, kafir. Ustadz, boleh enggak berkunjung kepada tetangga yang non muslim atau kafir, atau koleha saya kafir Ustadz, sedang sakit, boleh enggak sekedar berkunjung? Sekedar berkunjung boleh, enggak ada masalah. Bahkan berikan nasihat keimanan untuk dia agar masuk Islam, tidak menjadi masalah, boleh. Sepakat ulama. Ketika Rasulullah SAW sampai di rumah sang pembantu, Rasulullah melihat sang pembantu sakit luar biasa parahnya, sampai terbetik di pikiran Nabi SAW, ini kayaknya si fulan sebentar lagi mau qaid nih, mau meninggal dunia. Rasulullah segera untuk mendatangi sang pembantu, ditemani oleh ayah sang pembantu, kemudian membisikkan kepada sang pembantu, ya gulam, aslim taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Selamat engkau, selamat engkau. Subhanallah, dia melihat kepada bapaknya yang kebetulan berada di samping Rasulullah, seakan-akan meminta izin untuk masuk Islam. Ayahnya paham, kemudian mengatakan kepada anaknya, ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim. Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pembantu ini mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beberapa detik setelah itu, beberapa saat setelah itu, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, muka berseri-seri, sumringah betul Nabi SAW, bahagia betul. Sambil mengucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik engkau ya Rabb, ya Allah, yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Husnul khatimah enggak dia? Husnul khatimah. Kekuatan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Ustaz, dia belum salat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Gimana Rasulullah bisa mengatakan seperti itu? Kata Nabi SAW, innal islama yahdumu ma qablah. Sesungguhnya keislaman seseorang tersebut, ya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang tersebut, menghapuskan dosa kesyirikan, menghapuskan dosa kekufuran. Bahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika kafir berbuat baik gak ada pahalanya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia pernah berbuat baik. Ternyata ketika kafir, dia pernah menyumbang, pernah bersedekah, pernah berinfak,
Maka nanti ketika dia menyatakan iman dan Islam, Allah menghitung itu sebagai pahala. Asal dengan catatan masuk Islam. Nah itu iman, tingkatan iman yang paling tinggi. Wa adnaha, paling rendahnya tingkatan keimanan tersebut adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Subhanallah, ada paku, ada duri di depan masjid kita. Jangan sampai kita ini selalu beralas, itu bukan tugas saya. La, ini bagian keimanan. Pungut tuh yang namanya duri, taruh di tong sampah. Ambil tuh yang namanya paku, taruh di tong sampah. Hatta sampah. Ya Allah, saya bukan marbut Ustadz. La ilaha illallah. Tapi depan antum tuh ada sampah. Antum bisa-bisanya sholat di depan sampah. La ilaha illallah. Ambil. Sebagai apa? Wujud keimanan. Termasuk juga maaf ini. Ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah kita sudah punya mobil. Alhamdulillah kita sudah punya sepeda motor. Alhamdulillah. Satu kenikmatan. Cuma kalau parkir juga pikir-pikir. Subhanallah, parkir. Subhanallah, saya parkir di sini depan masjid. Kira-kira orang bisa lewat apa tidak? Kalau dia berpikir seperti itu, oh berarti menunjukkan ada iman dia tersebut. Tapi kalau sebaliknya berpikir, yang penting bisa parkir, orang bisa lewat, nggak bisa lewat, itu bukan urusan saya. Oh, berarti jangan-jangan dia tidak mengerti dan tidak paham tentang masalah keimanan tersebut. Ya, jangan mengganggu di jalanan, termasuk nih ikhwan. Kita kan sudah belajar ini, sudah belajar. Kalau lampu merah itu stop dulu. Tolong, ini iman. Loh Ustadz, itu kan masalah dunia. Nggak ada polisi, ya lewat saja lah. La ilaha illallah, bukan karena ada polisi dan yang lainnya. Cuma kita ini berbicara tentang masalah hadis ini. Tidak mengganggu di jalanan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Kalau ada lampu merah, ya sebagai taat kepada walil amr. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagian keimanan. Kalau saya teruskan jalan, hak orang lain saya ambil. Ini kan bukan haknya saya ketika lampu merah, bagian sebelah sana yang jalan. Kenapa antum ambil? Dosa enggak? Ya jelaslah. Kemudian ketika kita jalan bukan saja membahayakan orang yang di sana, yang mau jalan, juga termasuk membahayakan kita. Berarti maaf, banyak kita iman yang kecil ini enggak paham tentang masalah ini. Maka oleh sebab itu ikhwanu fiddin azani wa azakumullah, pahami keimanan secara benar. Yang terakhir Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Yang maaf di negeri kita ini kayaknya sudah mulai punah yang namanya rasa malu itu. Berdusta dianggap biasa. Ya, fitnah orang dianggap biasa. Kemudian juga berkaitan dengan maksiat, ya, dianggap biasa. Enggak ada rasa malu kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau seandainya kepada Allah Jalla Jalaluhu sudah tidak ada rasa malu, apalagi kepada manusia. Padahal Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwasanya kalau ada rasa malu, tidak lain rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau kebaikan itu ada, berarti ada keimanan. Kalau keimanan itu ada, pastinya nanti akan meningkatkan amal soleh kita. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tersebut maaf tidak ada rasa malu, berarti jangan-jangan ada masalah dalam masalah keimanannya. Kalau orang bermasalah dalam masalah keimanannya, berarti apalagi berkaitan dengan amal solehnya. Nah ini berkaitan dengan definisi daripada al-iman. Ini sampai jam berapa Ustadz? Pertanyaan nggak ada. Ustadz Zainuddin saja. Saya ihtiram sama beliau. Saya nggak boleh menjawab pertanyaan antum. Beliau saja nanti yang menjawab. Jadi kita cuma menyampaikan doang. Saat ada salah nggak anak saat tadi saat? Saat tolong dong ditegur. Baik ikhwan. Ya itu berkaitan tentang masalah iman. Sampai berapa? Jam 7. Baik ya. Sepakat jam 7. Antum pada ngantuk. Anak kesian sama antum. Kalau anak sih ini sebagai jalan amal soleh mudah-mudahan ini ya. Cuma kasihan pada begadang tadi malam, Allahu Akbar. Tapi jangan tidur deh hari ini ya, tinggal 2 hari lagi. 2 hari apa 1 hari? Jangan-jangan besok nih ya kan? Kalau pengumuman pemerintah, ya kita taat walil amr ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Kalau nanti Menteri Agama ya Pak Luqmanul Hakim mengumumkan besok Id, ya berarti kita Id ya seperti itu.
As-saumu yaumu yasumun nas wal fitru yaumu yuftirun wal adha yaumu yudhahun. Yang namanya berpuasa, kebanyakan orang berpuasa, beridul fitri juga begitu. Di Indonesia yang paling banyak ikut pemerintah apa bukan? Ikut pemerintah lah, taat walil amr, subhanallah. Taib, yang kedua wa amilus salihat, kemudian yang ketiga wa tawassaw bil haq, kemudian yang ketiganya wa tawassaw bis sabr. Insyaallah next time Ustaz ya, kita sambung. Taib, ini baru tentang masalah iman yang baru kita bahas. Yang jelas sedikit ya, masukkan amal saleh itu cuma 3 unsur. Pertama Islam atau iman, 3I kalau istilah saya, 3I. Ada iman atau Islam, yang kedua ada ikhlas, yang ketiganya tersebut ada ittiba. Ada ittiba. Kalau 3 hal ini ada, berarti apa yang kita lakukan itu amal soleh. Tayyib. Wa tawassaw bil haq. Nah itu lebih condong saling menasihati tentang masalah hak. Secara umumnya masalah dakwah, amal ma'ruf wa nahyun anil munkar. Menyampaikan hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan mencegah manusia daripada perbuatan mungkar. Dan paling pentingnya ustaz, saya bukan ustaz kayak antum, ustaz saya bukan kiai seperti antum, ya, saya bukan habib seperti antum. Taib, antum bisa dakwah, bisa, asal ada ilmunya, ya kan? At least untuk anak istri itu paling tidak. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian akan siksa api neraka. Maksudnya kata sahabat jalil Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam. Tolong ajarkan kepada keluarga kalian, wabil khusus kepada anak-anak ini tentang din, tentang agama ini. Ajarkan tentang yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ajarkan yang mana kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ajarkan tentang hak-haknya Allah, hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengaji anak kita, istri kita biarkan saja bahlul. Jangan. Kita harus menjadikan diri kita ini punya cita-cita besar. Masuk surga satu keluarga. Jangan masuk surga, subhanallah sendiri aja deh Sat. Sudah bosan yang di dunia, ngomel terus, bawel. La ilaha illallah. Jangan Pak, nasehatin kalau begitu. Itu pakaiannya bapak sudah istri itu. Begitupun juga ibu-ibu juga ya, suami pakaian daripada ya suami seperti itu. Jangan, nasehatin, tolong, ini bagian daripada watawassaw bil haq. Nah kemudian namanya kita berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, kadang diterima, kadang nggak diterima. Makanya kalau ada teman-teman kadang ustadz, atau mungkin namanya ustadz kan manusia juga, kadang curhat ada juga, seperti itu, curhat ya wajar, manusia. Gimana ya anak gini, sering ditolak begini, ya udah sabar. Ya kan, sabar. Naib, doib kalau kita ini menganggap diri kita manusia itu harus suka sama kita semuanya. Doib, naib kita ini. Ya Rasulullah SAW saja yang jelas-jelas benarnya, jelas. Rasulullah benar, jelas itu. Dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita ini kan cuma menukil doang nih, mudah-mudahan benar. Makanya kalau ada yang salah tolong diingatkan. Manusia bukan maksum. Rasulullah yang jelas-jelas benar saja. Allahu Akbar. Ada nggak yang membenci Rasul? Ada yang nggak tidak senang, yang tidak suka dengan Rasul? Ada, apalagi kita melihat kepada itu saja sudah ya. Kemudian ya, kesabaran itu ada 3. Yang pertama kesabaran terhadap musibah yang menimpa kita. Yang kedua adalah kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Yang terakhir adalah kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sabar dalam melaksanakan ketaatan terutama. Allahu Akbar. Subhanallah, kita alhamdulillah ya, satu kenikmatan bisa mengenal sunnah. Jalankanlah sunnah tersebut. Meskipun ada yang nyinyir dengan kita, meskipun ada yang tidak suka dengan kita, Allahu Akbar. Dan kita alhamdulillah, yang penting Allah ridha kepada kita. Manusia, omongan orang itu, ya Allah ya Rabb, ghayatun la tudrak. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita gapai sudah. Yang penting yang kita perbuat, Allah ridha dengan kita. Nah ketika kita melaksanakan ketaatan ini, banyak yang menghina kita, sabar.
Subhanallah, ya kan? Termasuk juga berkaitan dengan capek Ustadz, iktikaf masa 10 hari, capek Ustadz bangun subuh, capek Ustadz pakai jilbab, panas ini pakai jilbab, ya kan seperti itu. Taib, itulah kewajiban. Sabar dalam masalah melaksanakan ketaatan tersebut. Termasuk juga meninggalkan maksiat. Kita keluar masjid saja, subhanallah. Ya, kita nggak cari maksiat nih, keluar dari masjid, jalan ke depan sana, kadang macam-macam yang kita lihat. Belum ini di daerah Banjar, belum lagi ke Jakarta. Naik motor, Allahu Akbar, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kadang di depan kita, Allahu Akbar ada aja. Mau lihat ke sini tabrakan, ke atas juga. Kadang kan, Allahu Akbar, kita kadang banyak istighfar, banyak di luar itu. Ya kan? Seperti itu. Termasuk musibah menimpa kita, sakit, atau berkaitan mungkin tidak disukai oleh orang, atau berkaitan dengan mungkin ada orang yang ngomongin kita, sudah. Kita sabar terhadap hal yang demikian. Tapi itu kira secara singkat berkaitan tentang pembahasan ini. Mudah-mudahan nanti Ustadz mau ditambah Ustadz. La abadan. Ustadz, enggak, anak enggak mau kalau di sini. Ustadz saja, khalas, ya. Nanti jangan la ya Ustadz, khalas, anak. Wallah ada, meskipun kita status kakak kelas, tapi beliau ini guru anak. Itu tugas terang. Jadi yang namanya murid itu jangan sampai mendahului apa yang dipatwakan oleh gurunya. Seperti itu. Wal abu minkum. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Kebenaran datangnya dari Allah Jalla Jalaluh, kesalahan dari diri pribadi ini dan mungkin dari syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas Ustaz.